Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan yang dibaca panjangnya 4, 5, atau 6. Bagaimana cara menentukan bacaan yang panjangnya 4 harakat, 5 harakat, dan 6 harakat? Nah, ada cara mudah untuk memahami menentukan bacaan panjang ini untuk khususnya 4, 5, 6. Kita mulai dengan ini. Cara mudah untuk menentukan panjang 4, 5, atau 6 harakat. Di sini ini tanda mat. Ketika tanda mat itu bertemu dengan hamzah, apakah hamzahnya seperti ini atau seperti ini, itu maknanya adalah panjangnya 4 atau 5 harakat saja. Ketika tanda mat bertemu hamzah seperti ini atau seperti ini, panjangnya 4 atau 5 harakat. Tapi ketika tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau huruf yang berbaris sukun, itu panjangnya 6 harakat. Nah, inilah formula atau rumus yang harus kita hafal. Ketika tanda mat bertemu hamzah, itu panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Kalau tanda mat bertemu huruf yang ada tasydid, sukun, itu 6 harakat. Untuk lebih mudah fahamnya, kita terus lihat kepada contoh. Ini untuk panjang yang 4 atau 5 harakat. Contohnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 4 ini. Di sini tanda mat bertemu dengan hamzah. Maknanya ini panjangnya 4 atau 5 harakat. Kalau menurut hukumnya mat wajib muttasil. Jadi ketika mat wajib muttasil di tengah-tengah ayat, itu panjangnya 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Faja'aha. Ini panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Selanjutnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 5 ini. Di sini pun ada tanda mat. Bertemu hamzah lagi. Hamzah yang bentuknya seperti ini. Hamzah yang di atasnya ada alif. Jadi ini panjangnya 4 atau 5 harakat. Kalau menurut hukum, ini hukumnya mat jaiz munfasil. Jadi di sini ada tanda mat bertemu hamzah. Ini panjangnya 4 atau 5 harakat. Kita baca Qalu inna. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-A'raf ayat 59 ini. Ini tanda matnya bertemu dengan hamzah. Ini panjangnya juga 4 sehingga 5 harakat. Kalau menurut hukumnya mat silah tawilah. Ini panjangnya 4 atau sehingga 5 harakat. Kita baca Ghairuhu inni. Ini contoh untuk yang panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Sekarang kita masuk yang panjangnya itu 6 harakat. Ini dalam surah Yunus ayat 51 ini. Di sini tanda matnya bertemu huruf yang berbaris sukun atau mati. Tanda mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun atau mati. Jadi ini panjangnya 6 harakat.
Kita baca al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana, al-ana. Jadi tanda mat ini, a ini dibaca panjangnya 6 harokat. Dan ini menurut hukumnya adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Seterusnya ini dalam surah Al-Hasyr ayat 4 ini. Di sini tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini tasydidnya. Ini pun dibaca 6 harokat. Kalau menurut hukum mad lazim kilmi mutsaqqal. Jadi sya ini kita panjangkan 6 harokat. Kita baca Syakullaha wa rasulah. Syakullah. Syakullah. Kita panjangkan 6 harokat syanya, baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Contoh seterusnya ini dalam surah Yunus ayat 59 ini. Ini tanda matnya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini kita panjangkan 6 harokat. Kalau menurut hukum ini mad farku. Kita baca Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu. Qul Allahu. Jadi tanda mat bertemu huruf tasydid itu panjangnya 6 harokat. Jadi kesimpulannya adalah ketika tanda mat bertemu dengan hamzah, apakah seperti ini hamzahnya atau seperti ini, itu panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Dan ketika tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau huruf yang berbaris sukun, itu panjangnya 6 harokat. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.